Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam tutorial fungsional audio versi 14 Community Edition. Kali ini kita akan membahas mengenai multi currencies ya teman-teman sekalian. Kemudian kita akan membuat vendor baru dengan supplier currency-nya adalah USD. Untuk sebelumnya kita cek dulu di menu setting, kemudian user and companies, kemudian pilih user ya. Kita cek dulu multi currencies-nya di administrator, kemudian di edit, kemudian lihat dulu ke bawah ya multi currencies di sini sudah ada. Kalau sudah, kemudian klik button save saja seperti ini. Kemudian setelah itu kita masuk ke menu accounting teman-teman sekalian gitu ya. Nah, di sini masuk ke menu accounting, kita akan membuat vendor baru ya teman-teman sekalian. Ya, kita akan membuat vendor baru ya teman-teman sekalian. Masuk ke dalam vendor, kemudian pilih vendor saja seperti ini. Nah, kemudian kita akan buat baru, tinggal klik button create saja, kemudian dicari, misalkan di sini ada company. Nah, misalkan vendor baru namanya adalah IBM gitu ya, atau IBM. Coba kita lihat IBM, diklik saja seperti ini. Kemudian setelah itu masuk ke dalam tab Sales and Purchase, teman-teman. Nah, di sini ada Field Supplier Currency. Nah, kita pilih misalkan di sini ada USD. Kemudian setelah itu kita klik button Save saja, teman-teman sekalian. Nah, kita sudah berhasil membuat vendor baru namanya adalah IBM gitu ya, teman-teman sekalian. Sudah? Kemudian step berikutnya kita akan menentukan rate currency USD hari ini. Misalkan hari ini dalam dolar itu adalah 1 dolarnya adalah 12.500 gitu ya, misalkan gitu ya. Kemudian 1 dibagi dengan 12.500 maka menghasilkan 0,00008 gitu ya. Nolnya ada 4, kemudian baru 8. Gitu ya teman-teman sekalian. Nah, caranya gimana? Masuk ke dalam menu accounting, kemudian configuration, kemudian pilih currencies di sini ya teman-teman sekalian, diklik saja seperti ini. Kemudian pilih USD teman-teman sekalian, kemudian di sini ada smart button rates gitu ya teman-teman sekalian, diklik saja seperti ini. Kalau sudah, kemudian klik button create saja seperti ini. Coba kita besarkan dulu ya teman-teman sekalian. Nah, di sini rate-nya sayangnya tidak bisa langsung kita tulis 12.500 gitu ya, tapi menggunakan 1/12.500 maka menghasilkan 0,00008. Nolnya ada 4 gitu ya teman-teman sekalian. Kita coba edit dulu 0,00008 gini ya teman-teman sekalian. Nolnya ada 4 gitu ya. Kalau sudah, kemudian klik button save saja seperti ini. Kemudian kita lihat hasilnya di USD teman-teman sekalian. Maka sudah berubah ya rate currency-nya. Current rate-nya adalah 0,00008 teman-teman sekalian. Sudah? Kalau sudah, kemudian kita akan lanjutkan dengan membuat vendor vendor bill baru. Kemudian kita lakukan register payment dengan bank. Banknya adalah Muamalat teman-teman sekalian gitu ya, teman-teman sekalian. Oke, coba langsung kita praktikkan saja ya teman-teman sekalian. Sudah? Kemudian kita masuk ke dalam menu accounting, kemudian vendor ya, kemudian bills ya teman-teman sekalian. Setelah itu klik button create saja seperti ini. Kemudian vendornya adalah IBM gitu ya teman-teman sekalian. Kemudian bill date-nya jangan lupa diisi ya. Kalau tidak diisi maka tidak bisa melanjutkan transaksi ke berikutnya gitu ya. Misalkan di sini produknya adalah kayu misalkan gitu ya teman-teman sekalian. Nah, teksnya boleh kita hapuskan dulu, kemudian misalkan price-nya adalah 5 dolar gitu ya teman-teman sekalian, 5 dolar. Nah, kalau sudah, kemudian klik button save saja seperti ini ya teman-teman sekalian, kemudian klik button confirm saja gitu ya teman-teman sekalian. Bahwasanya price-nya adalah 5 dolar untuk produk kayu teman-teman sekalian gitu ya. Kalau sudah, kemudian klik button register payment saja seperti ini. Kemudian nanti maka muncul pop-up seperti ini ya. Register payment, jurnalnya adalah Muamalat Falas. Amount-nya adalah 5 dolar, payment date-nya adalah tanggal 29 bulan 8 tahun 2022. Memonya adalah dokumen bill 2022-08-0006 sequence-nya gitu ya paling ujung. Kemudian kalau sudah, klik button create payment saja seperti ini gitu ya, maka nanti statusnya berubah menjadi paid. Kemudian kita cek hasilnya gitu ya. Cek jurnalnya di sini teman-teman sekalian, diklik sini kemudian klik view gitu ya.
Nah, di sini maka muncul voucher gitu ya. Kemudian diklik journal entry, teman-teman. Di sini ada journal entry, diklik saja seperti ini jurnalnya ya. Maka nanti akan muncul informasinya. Nah, di sini ada journal items-nya, adalah account-nya itu outstanding payment, posisi di kredit, kemudian account payable, posisi di debit. Kemudian setelah itu kita akan munculkan fill amount in currency. Nah, fill amount in currency itu ada di mana? Biasanya disembunyikan atau di head, di optional head di sini diklik saja seperti ini. Nah, di sini ada fill amount currency ya, amount in currency diklik saja maka nanti secara otomatis akan muncul teman-teman. Nah, di sini ya, amount in currency-nya adalah $5, kemudian di sini muncul debit kredit dalam rupiah teman-teman sekalian. 62.500 itu dari mana? Dari $1. $1 itu adalah untuk saat ini misalkan 12.500 dikali dengan 5 maka menghasilkan 62.500 teman-teman sekalian. Debit kreditnya adalah 62.500. Amount in currency-nya adalah $5 seperti ini ya teman-teman sekalian dalam jurnalnya gitu ya. Jurnalnya adalah Bank Muamalat Falas seperti ini teman-teman sekalian. Oke, sudah? Sudah ya teman-teman sekalian, kita cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini. Semoga informasinya bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.